Pemirsa, sebanyak 107.000 hektar lahan telah terbakar. Angka ini menunjukkan bahwa kebakaran hutan lahan atau karhutla masih menjadi ancaman serius, terutama di tengah kondisi cuaca semakin kering dan potensi El Nino. Lantas, seberapa efektif strategi pemerintah dalam menekan meluasnya karhutla di tanah air dan apa langkah yang harus diperkuat agar kebakaran hutan lahan tidak terus berulang? Untuk membahasnya sudah hadir di studio kami dengan Firman Subagio, anggota Komisi 4 DPR RI dari Partai Golkar. Selamat sore Mas Firman, lama tidak berjumpa. Apa kabar Anda ini? Selamat sore, benar. Sehat bugar nih ya. Alhamdulillah. Hari ini kita ketemu dalam situasi kondisi yang tidak baik-baik yang tidak baik-baik saja karena kebakaran hutan juga. Ya. Kita sapa juga dari luar studio dengan Muhammad Hidayat, tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah yang bergabung dari Kalimantan Barat, tepatnya di Kuburaya. Saya sapa, selamat sore Mas Hidayat. Selamat sore Mas, salam hormat. Ya, di studio ada Mas Firman nih, silakan disapa. Ya Pak Firman, selamat sore Pak Firman. Selamat sore Mas Hidayat. Oke. Pakai masker jangan lupa. Tetap waspada ya, stay healthy di sana. Saya ke Mas Hidayat terlebih dahulu. Jadi pemerintah sejauh ini upaya apa saja Mas terhadap karhutla? Ya, terima kasih Mas. Pastinya dengan adanya instruksi Presiden yang memberikan arahan kementerian dan lembaga melakukan penanganan maksimal dan terkoordinasi, kita kemarin juga sama-sama tahu bahwa terjadinya rapat koordinasi penanganan karhutla tingkat nasional, dan di situ dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Djamari Caniago. Ini membuat lintas lembaga dan kementerian melakukan kolaborasi, melakukan komunikasi dan juga koordinasi lebih kuat, di mana dalam penanganan karhutla ini tidak bisa hanya pemerintah daerah, harus pemerintah pusat membantu dan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Kemudian pertanyaan tadi, apa saja yang sudah dilakukan? Mungkin ini beberapa poin-poin yang sudah sering disampaikan oleh berbagai lembaga dan kementerian, seperti waterbombing yang memang terus dilakukan. Kemudian saat ini pemantauan titik api, khususnya di lokasi yang saya hadir sekarang ini di Kalimantan Barat, kita secara data Kalimantan Barat ini adalah lokasi paling tinggi. Ketika kita melihat data dari BMKG, titik hotspotnya di Kalimantan Barat ada 4.041 titik. Kemudian ini meningkat terbanyak dari berbagai provinsi sehingga menjadikan lokasi prioritas. Ada 6 lokasi prioritas, namun yang saya garis bawahi, lokasi-lokasi lainnya juga menjadi concern pemerintah, termasuk salah satunya Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Gede Pangrango, kemudian ada beberapa lokasi di Cianjur. Dan pastinya tantangan ketika musim kemarau dan El Nino ini membuat sulit dan harus juga kolaborasinya juga harus diperkuat. Itu dari saya untuk di awal ini. Oke, dikomandoi oleh Pak Menko Polhukam memberikan statement untuk pengendalian kebakaran, tapi Pak Presiden apakah akan mengecek 6 provinsi ini, provinsi rawan, melihat langsung kejadian yang terjadi di lapangan, Mas? Ya, untuk saat ini kita juga, Pak Mensesnek juga sudah menyampaikan bahwa ini menjadi fokus dan intinya adalah Presiden ingin kepala daerah, kemudian kementerian dan lembaga harus mempercepat penanganan karhutla dan memperkuat kolaborasi, koordinasi, dan komunikasi. Dan untuk jadwal atau pertanyaan tadi Mas, apakah Presiden akan turun ke lokasi, nanti kita lihat ke depannya, tapi intinya Presiden tetap memantau, memastikan, dan mengecek apakah penanganan ini benar-benar berjalan maksimal dan akan terus dilakukan evaluasi. Oke, saya ke Mas Firman, melihat angkanya cukup fantastis ya, ada 107.000 hektar lahan nih terbakar kata Pak Menko Polhukam kemarin ya. Apakah ini menunjukkan pemerintah terlambat mengantisipasi dari karhutla sejak awal musim kemarau? Baik, Bang Mas. Jadi pertama kami ingin menyampaikan kepada publik ya bahwa yang namanya kebakaran hutan ini kan ibaratnya seperti event tahunan. Event tahunan ini ada seperti tahun baru, ada juga Idul Fitri. Dimana kalau tahun baru, Idul Fitri kan gegap gembitanya itu kan masyarakat dari tingkat desa sampai kota itu, apalagi tahun baru, persiapannya luar biasa. Nah, yang kami pertanyakan ini sering ya di rapat-rapat, kenapa kebakaran hutan ini juga tidak diberlakukan seperti kalau menjelang tahun baru, sehingga masyarakat itu diberikan edukasi
bahwa ini menjelang musim kemarau dan kemudian ini akan terjadi kemungkinan kebakaran, maka masyarakat itu dipersiapkan. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat daripada posisi sekarang ini, saya banyak berharap dengan Pak Prabowo yang begitu serius ya untuk menangani masalah kehutanan setelah beliau melihat secara langsung peristiwa kemarin tanah longsor di Aceh dan kemudian Sumatera Utara. Ini hendaknya para menteri dan pembantunya itu bisa menjabarkan apa yang sesungguhnya menjadi harapan presiden. Kalau kita bicara tentang masa kebakaran ini kan ada 6 faktor. Pertama atau penyebab ya. Pertama adalah masalah gambut yang kering, itu yang mudah terbakar, padahal di 7-8 provinsi tadi itu adalah memang tingkat gambutnya itu sampai 60%. Itu sangat rentan dan rawan terhadap kebakaran. Dan gambut ini juga bisa menyebabkan kebakaran karena faktor manusia, tapi juga disebabkan karena faktor alam. Karena kekeringan yang terjadi itu letupan api itu bisa muncul. Saya pada waktu tahun 2009, saya pimpinan Komisi 4 itu sering menyaksikan secara langsung di Rio, di Siak dan sekitarnya. Itu kalau malam itu seperti mercon kembang api, petik, itu sangat rawan sekali. Dan kedua juga praktek tebang bakar. Nah, ini ada praktek tebang bakar yang 2 hektar untuk lahan pertanian, itu juga menjadi salah satu penyebab. Yang ketiga adalah kemarau panjang. Nah, kemarau panjang ini kan setiap tahun kan terjadi. Nah, ini yang harus diantisipasi. Kemudian tumpang tindih izin, ini juga menyebabkan daripada masalah yang terkait dengan kebakaran hutan, karena banyaknya lahan masyarakat yang diakuisisi oleh perusahaan dan kemudian masyarakat disuruh bakar, karena untuk membakar atau lahan kering itu memang biayanya jauh lebih murah dibandingkan dengan kalau menggunakan peralatan-peralatan alat berat. Terus kemudian masalah ekonomi rakyat di bawah itu juga menjadi salah penyebab, karena mereka itu tidak mampu mendevelop dengan cara-cara menggunakan alat berat, jika paling mudah adalah membakar. Dan karena ketidaktahuan tentang masalah aturan hukum resiko, masyarakat dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku usaha besar. Nah, kemudian budaya dan kemudian penegakan hukum ini penting, karena setiap kejadian terutama karena ada undang-undang atau regulasi ya, bahwa untuk lahan pertanian itu masyarakat diperbolehkan untuk membakar 2 hektar. Nah, ini yang sampai sekarang itu kami sedang meredesain terhadap undang-undang pasal 1 ini, supaya masalah terkait dengan masalah pembakaran yang 2 hektar itu akan kita hapuskan, supaya ada ketentuan aturan yang jelas supaya tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Ada klausul yang akan berpotensi direvisi. Apakah Anda menangkap poin ini, Mas Hidayat, dari statement Mas Firman barusan? Ya, terima kasih Pak Firman. Intinya tadi setuju bahwa bagaimana ini adalah dampak antara efek alam dan juga manusia. Juga tadi ada beberapa hasil dari Rakornas kemarin, ada 2 wilayah provinsi yang memang dari aturannya memperbolehkan, dan saya rasa itu sudah kemarin Pak Menko juga sudah mengingatkan di aspek ketika musim kemarau panjang ini diminta secara tradisional itu kalau bisa jangan sampai dilakukan, karena memang berdampak bagi masyarakat itu sendiri. Kemudian pastinya kontribusi dan juga peran Pemda, dan kita sama-sama ingin melindungi masyarakat, dan itu konsisten dan komitmen Presiden Prabowo untuk menjaga masyarakat dari ancaman karhutla ini. Pak Prabowo komit nampaknya dengan bencana ini begitu ya. Sebelum kita lanjutkan dialog, saya ada statement yang harus kita putarkan dan akan dikomentari oleh Bapak-Bapak. Ada Pari Pakar Gambut yang merupakan dari Yayasan YKAN yang kami sempat berbincang bagaimana sejauh ini perhatian dari pakar gambut terhadap pengendalian karhutla yang ada di tanah air. Kita simak pernyataan dari Nisa Novita, pakar perubahan iklim dan kehutanan YKAN berikut ini. Itu rusak atau bekas terbakar. Jadi bisa dibayangkan dalam kondisi yang terdegradasi, harusnya gambut itu kan menyimpan air, sulit terbakar. Tapi dengan kondisi dia dikeringkan, dibikin kanal, jadi tanah yang ini akan siap menjadi bahan bakar yang bisa menghasilkan emisi CO2 dan dampak-dampak kesehatan itu. Jadi kalau tata kelola air di gambut itu merupakan kunci bagaimana kita bisa mengendalikan kebakaran hutan ya. Dan lahan tentunya di lahan gambut. Jadi kalau ada pembuatan sekat kanal, sumur bor, itu merupakan memang
karena gambut ini sumber utama emisi kebakaran itu tanah. Jadi ya Mas, biasanya bisa kita lakukan kayak sekat bakar, jadi mengurangi kayak bahan bakar di sekitarnya biar api nggak menjalar ke sebelahnya. Jadi misalnya kayak pakis-pakisan kering itu kan enak banget tuh ya dimakan api gitu. Jadi biasanya dibikin kayak parit gali, harapannya gitu apinya nggak menyebar lebih cepat. Itu. Selebih dahulu ke Mas Firman, apa yang Anda bisa lihat dari POV tadi, apakah teman-teman DPR juga akan ke lapangan nanti nih? Melihat air yang ada di lapangan. Ya, kalau ke lapangan sih kami sudah sering, bahkan terutama di wilayah-wilayah yang rentan dengan kebakaran seperti Riau, Kalimantan, itu sering kita kunjungi. Hanya memang ya, saya lihat kan begini, kelembagaan ini penting sebetulnya, supaya mengenai masalah mengatasi terhadap kebakaran ini tidak seperti serta-merta kita seperti belanbir pemadam kebakaran. Karena untuk memadamkan api yang begitu besar di tengah hutan itu tidak semudah. Kemarin saja Gedung Bapenda itu aja dari sore sampai pagi kita nggak selesai, apalagi ini hutan yang begitu luas. Nah, saya akan mencoba ya memberikan selalu ilustrasi bahwa ketika saya menjadi pimpinan Komisi 4 itu kami mengadakan kunjungan studi banding ke Brasilia. Di Brasilia itu ada sebuah lembaga namanya IBAMA itu yang bertanggung jawab terhadap masalah kebakaran hutan. Jadi tidak menyisip di kelembagaan lain. Dan kemudian IBAMA itu memang memiliki satu sistem teknologi yang untuk memantau dan kemudian juga mereka itu punya perlengkapan yang lengkap. Bahkan sampai sumber daya manusianya tidak hanya polisi kehutanan tapi tim khusus termasuk ada pilot, heli, dan pesawat terbang yang memang setiap saat itu bisa bergerak dengan cepat. Nah, oleh karena itu salah satu yang mereka tawarkan ketika itu kami ke sana itu, bahkan dari pemerintah juga termasuk Wakil Ketua DPR menawarkan, ayo kita antara Indonesia dan Brasilia ini sama-sama belajar untuk atau kerjasama untuk mengatasi masalah kebakaran hutan karena kita punya karakteristik yang sama. Dan kedua ketika itu juga dari IBAMA menyampaikan boleh kamu nanti kita akan guidance atau kita berikan satu bagaimana mekanisme dan sistem untuk mengatasi bencana kebakaran hutan ini. Nah, kalau ini bisa ditindaklanjuti karena ketika itu kan antara DPR dengan DPR sudah ada komitmen. Hanya pemerintah, harapan kami Pak Prabowo ini bisa merespon itu dan kami bisa melanjutkan untuk kerjasama itu untuk bagaimana saling memberikan satu edukasi terhadap masalah kebakaran. Karena kebakaran itu dampaknya ini juga ada ekonomi, politik, dan kesehatan. Ini tadi ada yang menanyakan kepada saya, tapi kok Malaysia belum teriak ya? Singapura kok mudah-mudahan nggak teriak. Tapi saya punya pandangan bahwa mungkin asapnya belum sampai ke sana. Tapi kalau asap nanti sudah sampai ke sana, berarti dia akan teriak. Karena faktor kesehatan itu sangat fundamental. Baik, bisakah diaplikasikan di tanah air tadi yang disebutkan oleh Mas Firman, Mas Hidayat, apakah terkendala pos anggaran sejauh ini karena keterbatasan juga alat yang kita punya, kah? Betul, perlengkapan yang kayak contoh ya. Kemarin saya ada teman ya, mereka dari New Zealand dia datang menanyakan mau menyewa helikopter yang ada waterbombingnya. Nah, ini kan nggak mudah. Nah, padahal sebetulnya untuk kebakaran hutan ini kan alat-alat seperti itu kan diberikan jauh sebelumnya. Dan nah, oleh karena bisa meminjamkan itu kan? Brasil. Nah, Brasil juga punya lengkap seperti itu. Nah, ini yang harus dipahami oleh pemerintah. Nah, mudah-mudahan Pak Prabowo yang punya komitmen terhadap masalah pelestarian hutan ini bisa merespon itu dan bisa memperbaiki ke depan agar peristiwa tidak akan terulang lagi. Bagaimana meresponnya Mas Hidayat? Baik, terima kasih Mas. Pertama-tama mungkin tadi dari tanggapan dari pakar dan akademisi pastinya salah satu pemerintahan Presiden Prabowo pastinya berkomitmen bersama dengan para pakar, akademisi termasuk di berbagai kementerian terkait ya di BNPB, di Kemenhub, apalagi terkait Karhutla ini ya tentunya saran-saran yang diberikan kepada pemerintah pastinya menjadi salah satu catatan untuk evaluasi dan juga perubahan ke depannya. Dan yang kedua tadi Pak Firman mengatakan terkait anggaran, memang kalau untuk anggaran kalau kita berbicara bencana kan ada 3 fase ya, dari fase pra termasuk anggaran mitigasi, kesiapsiagaan, darurat dan pasca. Jadi intinya ini merupakan salah satu prioritas dan dalam penanganan bencana dan kita harapkan ini
siaga darurat tidak menjadi siaga bencana di beberapa provinsi, dan tentunya menjadi salah satu masukan-masukan juga terkait tadi anggaran. Tapi tetap anggaran ketika terkait kebencanaan itu berada di BNPB dan mempunyai fase-fase tadi dari darurat dan pasca. Termasuk belajar dari Brazil, Mas, itu yang perlu catat poinnya. Ya, Mas termasuk Hidayat, ini masukan baik. Dan masukan-masukan dari legislatif pastinya juga menjadi dasar untuk perubahan nanti. Saya ke Mas Firman terakhir, closing statement Anda, apa yang DPR dorong karena ada sejumlah oknum yang membuka lahan sembarangan tanpa izin dan menjadi aspek hukum begitu yang law enforcement nantinya. Ke depan bagaimana mengawal ini? Ya, pertama penegakan hukum. Kita harus tegas bahwa penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu. Dan kedua, regulasinya. Karena ada regulasi yang masih menjadi ganjalan kami selama ini adalah diizinkannya warga masyarakat untuk membakar lahan yang 2 hektar. Itu menurut hemat saya, itu harus dihapuskan. Karena itu menjadi grey area untuk dimanfaatkan oleh Kementerian Tertentu. Ketiga adalah kesiapan kelembagaan yang permanen. Sehingga kelembagaan permanen ini menjadi salah satu alat yang setiap saat harus mempersiapkan. Karena saya khawatir gini, seperti di Bromo, terjadi kebakaran berat, tapi khawatir saya ini El Nino, nanti La Nino, itu yang saya khawatir akan dari tanah longsor. Karena hutan kita udah gundul. Oleh karena itu reboisasi, penanaman kembali, dan kemudian disiplin tidak boleh menebang hutan dan kemudian diganti dengan tanaman-tanaman pertanian hortikultura. Itu tidak sesuai lagi harapan kita. Kemudian yang paling penting adalah anggaran. Karena kehutanan itu memang anggaran sangat kecil. Bayangkan kemarin itu tahun 2005-2006 itu penerimaan PNBB dari kehutanan itu hampir mencapai 9 triliun. Tapi dari pagu anggaran untuk 2006-2007 kemarin itu hanya dianggarkan 6 triliun. Artinya bahwa Kementerian Kehutanan itu mensubsidi kepada postur APBN kita. Kenapa tidak dikembalikan aja 9 triliun itu untuk dipakai untuk kembali menanamkan reboisasi dan kemudian untuk membeli alat dalam rangka untuk mengantisipasi daripada kebakaran hutan. Saya rasa itu bisa dilakukan. Harus ada keperbedaan karena hutan itu adalah merupakan kekayaan yang sangat luar biasa, karunia Tuhan yang harus kita lestarikan. Baik, perlu dicatat juga nih poinnya ke pemerintah, Mas Hidayat, pagu anggaran jangan sunat nih ya, dari 9T jadi 6. Miris sekali ini angkanya menurun nih Mas ya, jangan sampai pemangkasan anggaran berdampak kepada untuk pengendalian kebakaran yang tentu menjadi perhatian bersama begitu Mas Firman. Terima kasih untuk waktunya. Muhammad Hidayat, tenaga ahli utama Bakom RI dari Kalimantan Barat bergabung, dan juga di studio Mas Firman Subagio, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi Golkar. Selamat sore Bapak-bapak. Assalamualaikum Mas Hidayat. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Hidayat. Selamat bertugas.